Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rianto, calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 1 Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Lis Endawati SPD MM dan pengajar praktik Ibu Pipit Agustina SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Menurut Diane Gosen, dalam penyelesaian masalah dapat menggunakan pendekatan segitiga restitusi yang digunakan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ada 3 langkah atau tahapan dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Mari kita perhatikan skenario kasus yang pertama, yaitu ketika jam istirahat siswa SMP Negeri 1 Gabus Wetan saling bercanda. Di antara salah satu siswa ada yang sedang dibully oleh temannya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara keduanya. Sesuai dengan keyakinan kelas, ada nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini bersama, yaitu saling menghormati, hidup damai, dan persahabatan. Semua warga sekolah sepakat dan meyakini untuk saling menghormati orang lain tanpa diskriminasi. Membuli salah satu tindakan yang tidak menghormati hak-hak orang lain. Saya sebagai guru akan melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Jangan terus dong, berbaur sama yang lain. Ini tuh udah jam istirahat. Orang tuh manfaatin waktunya buat main kayak sama teman atau ngumpul. Ya biarin lah. Terus kalau misalnya kamu gak punya teman tuh enak, apa-apa sendirian terus. Biarin lah yang punya teman. Ini bukan dulu. Ya gue tuh ngomongin lu biar lu tuh punya teman. Cuma makan sepatu, buku lagi. Daripada lu malu lah nyontek terus. Lah, lo tahu enggak? Emang lo tahu gue nyontek? Tahu lah. Lo tahu dari mana? Jangan segini doang. Ada apa ini rame-rame? Itu panjang. Duluan Pak. Oh, masalah apa ini? Masalah apa? Saya kan cuma nyaranin dia buat berbaur sama yang lain Pak. Biar dia punya teman gak sendirian terus, tapi dia gak terima. Oh, gitu ya? Gimana? Pak, benar kayak gitu? Iya Pak. Kamu dibully? Iya dibully Pak. Sama sih? Gara-gara dia yang terus. Oh. Lah, Jadi jangan saling membuli ya, karena membuli itu udah kurang banget juga. Itu akan Bapak panggil untuk memklarifikasi permasalahan ini. Sekarang tidak silakan. Waktu istirahat dulu. Nanti selesaikan
bersama untuk permasalahan ini supaya kita jangan sampai terjadi saling membuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Dalam keadaan baik ya? Ya, sehat ya? Ya. Soalnya Bapak ingin nanya nih tentang kalian. Tadi ada peristiwa di dalam kelas pada saat istirahat. Kalian sedang bertengkar. Ya, sedang bertengkar. Kalau nggak salah, permasalahan apa tadi? Bud? Cuma nyuruh Fahri buat gabung sama teman yang lain biar gak sendirian terus. Oh iya, saling dianggapnya sama Fahri merasa dibully ya. Ya. Fahri merasa dibully tidak? Merasa, Pak. Merasa dibully. Ya. Merasanya gimana? Merasa yang dibilang kurang sopan, Pak. Oh, kurang sopan ya. Jadi memanggilnya itu kurang sopan. Memang Putri memanggil Fahri dengan sebutan apa? Culun sama bubuk. Oh. Iya, makasih. Oh, culun ya. Ya. Culun. Dan memanggil Fahri dengan kutu buku seperti itu ya. Ya. Tahu enggak nih? Ya, ini sebetulnya perasaan saja ya, perasaan kalian tentang saya merasa dibully atau terbully ya. Padahal Putri tadi mengajak Fahri supaya bergaul gitu ya. Jangan membaca buku terus, jangan baiki. Setiap manusia punya kesalahan ya, Fahri ya, Putri juga mungkin punya kesalahan. Bapak juga bisa saja terjadi kesalahan pada diri Bapak seperti itu. Jadi yang jelas Putri dengan Fahri ya, kita bisa belajar untuk mengendalikan emosi, kemudian saling menghargai hak-hak orang lain. Jadi permasalahan-permasalahan itu bisa saja terjadi sama siapa saja. Nah, di sini Pak Rianto memanggil kalian itu dalam rangka untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Fahri dan Putri alami ya. Ya, Bapak ingin tahu nih alasannya Putri melakukan tindakan membuli, kenapa? Saya cuma nyuruh Fahri teman yang lain. Oh gitu ya? Iya. Jadi mengajak membuli tidak ada ya? Mengajak Fahri untuk bergaul. Ya, seperti itu ya. Ternyata Fahrinya tidak terima. Ya, Fahri, betul. Ya, tidak terima ya. Ya, yang jelas mungkin ini bahasanya ya, bahasa saya terlalu kasar. Bahasanya mungkin memanggilnya itu sehingga si Fahri tidak terima dengan panggilan dari Putri yang memanggil Fahri itu dengan sebutan si kutu buku atau culun ya. Kalau seandainya memanggilnya dengan bahasa yang baik, mungkin ini ya, artinya bisa saling menerima ya. Ya Fahri juga ya seperti itu. Putri dengan Fahri, permasalahan ini tidak akan sampai terjadi kalau seandainya kalian berdua mengingat ya, memahami yang namanya keyakinan kelas. Masih ingat tidak keyakinan kelas? Masih. Apa itu, Put? Saling menghormati, menjaga kedamaian, dan pentingnya persahabatan ya. Begitu juga Fahri tahu ya tentang kita saling menghargai, menghormati orang lain, menjaga hidup damai, rukun ya. Jadi kalau kalian mengetahui keyakinan kelas tersebut, insya Allah mudah-mudahan Fahri dan Putri tidak akan terjadi saling membuli, karena
kita tahu memanggil nama atau mengajak orang lain dengan kata-kata yang baik dan sopan, seperti itu. Jangan memanggil nama seperti tadi si culun atau kutu buku, ya mungkin Pak Hari merasa tersinggung seperti itu. Tapi ke depan dengan kita tahu kesepakatan kelas, insya Allah tidak akan terulang lagi saling membuli. Kapan nih Pak Hari dan Putri siap berubah? Sekarang, Pak. Sekarang ya? Iya, Pak. Siap berubah? Siap. Untuk apa? Menjaga persahabatan, saling menghormati, hidup rukun bersama teman, ya. Bisa dipahami ya tentang keyakinan kelas ini ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi yang namanya saling membuli, ya, karena sama-sama kita saling mengetahui tentang keyakinan kelas. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan kalian memahami terbentuk kepribadian yang baik bagi diri Pak Hari dan Putri. Kalian saling memaafkan. Pak Hari, silakan. Ya, salaman, saling maafkan ya dengan Putri. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami keyakinan kelas ini oleh kalian berdua, dan mudah-mudahan terbentuk menjadi anak-anak yang baik dan sopan ke depannya. Terima kasih atas waktunya Pak Hari dan Putri. Ya, silakan. Untuk kasus yang kedua, yaitu ada salah satu siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Gabus Wetan sering terlambat mengumpulkan tugas PPKN. Dalam keyakinan kelas ada nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini bersama, yaitu tepat waktu dan tanggung jawab. Semua warga sekolah sepakat dan meyakini untuk tepat waktu mengumpulkan tugas. Sering terlambat mengumpulkan tugas salah satu tindakan yang kurang sesuai dengan nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu tepat waktu. Saya sebagai guru akan melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya tentang kasus yang kedua ini, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Naila kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Naila selalu sehat. Amin. Dalam menghadapi kehidupan ini, dalam kehidupan ya di sekolah maupun di rumah. Kita harus tetap semangat dan sehat. Tahu tidak Naila dipanggil oleh Bapak hari ini? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Jadi supaya tahu, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada Naila, ya, supaya Naila mengetahuinya. Tentang apa? Yaitu tentang bahwa Naila selama ini di pelajaran Pak Rianto PPKN selalu terlambat mengumpulkan tugas. Diajak ngobrol, berbicara dengan Pak Rianto ini, Naila mengetahui. Soalnya teman-teman yang lain itu selalu tepat waktu. Ya, setepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Naila saja ini. Makanya Bapak bertanya-tanya, mengapa Naila itu belum tepat waktu mengumpulkan tugas. Baik Naila maupun Bapak juga sebagai guru kadang punya ya namanya juga manusia, itu punya ada kesalahan, tetapi harus diperbaiki, ya seperti itu. Nah, ingin tahu nih Bapak nih, ingin tahu kenapa Naila selalu terlambat mengumpulkan tugas. Ada apa? Mungkin ada alasan. Iya. Ya, kenapa tuh Naila? Soalnya di rumah suka bantu-bantu. Bantu-bantu apa? Bantu-bantu ibu, kayak membersihkan rumah, Iya. Jualan. Terus menjaga adik. Jaga adik ya? Iya. Terus ada tugas lain yang menumpuk. Oh iya, ternyata itu alasannya ya, sehingga Naila selalu telat mengumpulkan tugas PPKN. Ya, Bapak akhirnya jadi tahu nih
Jadi tahu alasan Naila melakukan sering terlambat mengumpulkan tugas. Dari obrolan seperti ini Bapak tahu tentang sering terlambat. Ternyata banyak pekerjaan baik di sekolah maupun di rumah ya. Dan itu perlu penyelesaian Naila ya. Jangan dibiarkan, supaya yang namanya tugas itu ya tetap sih harus diselesaikan dengan baik. Masih ingat keyakinan kelas? Masih ingat ya? Masih ingat keyakinan kelas yang pada awal-awal kita masuk itu kita membuat kesepakatan bersama. Apa itu Naila? Tepat waktu. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau seandainya kita ini mengetahui dan mengingat yang namanya keyakinan kelas yang sudah dibuat bahwa kita itu harus tepat waktu mengerjakan tugas, dan tepat waktu itu merupakan bagian dari bertanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab ya, melaksanakan tanggung jawab. Jadi kita harus bisa memanage, mengatur waktu ya, baik Naila itu baik di sekolah maupun di rumah harus bisa memanage waktu, mengatur waktu. Pada saatnya mengerjakan tugas sekolah yang dikerjakan ya. Kemudian pada saatnya di rumah Naila juga membantu ibu, kemudian istilahnya adik juga harus dituntun, dibimbing oleh Naila sebagai kakak, dan itu harus diselesaikan bersama. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu dengan baik, seperti itu Naila ya. Ya, paham ya penjelasan Bapak ya. Jadi Bapak di sini dengan Naila menyelesaikan permasalahan secara bersama, supaya permasalahan yang Naila hadapi tidak diulangi lagi. Siap untuk berubah nih? Siap Pak. Siap. Iya, siap untuk tepat waktu. Siap. Dan bertanggung jawab. Kapan? Mulai kapan nih? Mulai sekarang. Mulai sekarang ya. Iya, mulai sekarang dan ke depan mudah-mudahan Naila berubah, menaati keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Dan Bapak berharap kepada Naila menjadi anak yang cerdas, anak yang berkepribadian baik, bisa bangga untuk diri sendiri, bangga untuk orang tua, kemudian menjaga nama baik sekolah, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Itu saja Naila, mudah-mudahan bisa dipahami dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya ya, Naila. Iya, sama-sama. Oke, selamat belajar lagi. Itulah pemaparan dan penjelasan dari kasus 1 dan 2. Kemudian ada beberapa tanggapan dari siswa SMP Negeri 1 Gabus Wetan tentang pendekatan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dianini dari kelas 9A. Saya merasa senang berbicara dengan Parianto karena saya diberi motivasi untuk belajar menghormati teman, perlunya hidup damai dan rukun, serta pentingnya persahabatan atau teman. Saya tidak akan membuli lagi dan akan belajar menghormati teman dan siap akan melakukan perubahan sesuai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama agar saya menjadi pribadi yang baik. Terima kasih Pak Rianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila dari kelas 9 SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Saya senang sekali berbicara dengan Pak Rianto karena saya menjadi tahu belajar untuk memperbaiki perilaku salah saya untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Tepat waktu merupakan salah satu tindakan perilaku yang sangat baik bagi saya untuk belajar bertanggung jawab atas sebuah tugas.
Saya akan siap berubah belajar tepat waktu sebagai pelaksanaan dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama agar saya dapat membentuk pribadi yang disiplin waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyelesaian kasus 1 dan 2, maka ditarik kesimpulan bahwa implementasi segitiga restitusi dalam menyikapi masalah dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer mampu membangun motivasi intrinsik murid sehingga internalisasi nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif murid dalam membentuk budaya positif di sekolah. Demikian penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.